Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi-informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kesehatan telah mendistribusikan 26.000 dosis vaksin COVID-19 booster kedua. Namun realisasi vaksinasi booster pertama baru mencapai 30%. Bagaimana Dinas Kesehatan Sumsel akan melakukan percepatan vaksinasi hingga booster kedua? Kita akan membahas hal tersebut bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Trisna Warman. Selamat pagi, Pak Dr. Tris. Ya, pagi Mas Robi. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Kompas TV Palembang. Tentunya ini kita akan membahas mengenai dengan vaksinasi COVID-19 begitu, booster kedua begitu Pak ya. Ya. Nah, ini kan untuk tahap pertama kemarin ini Dinkes mendistribusikan sebanyak 26.000 dosis vaksin. Apakah saat ini ada update terbaru untuk penambahan dari dosis tersebut? Terima kasih Pak Mas Robi. Jadi kemarin 2 hari yang lalu kita mendistribusikan vaksin booster untuk kedua untuk masyarakat umum usia 18 sampai 60 tahun itu sebanyak 26.688 dosis. Itu didistribusikan kepada 11 kabupaten kota. Nah, pagi tadi baru kita distribusikan sekitar 3.040 ya, atau sekitar 8.438 dosis untuk ke-5 kabupaten kota. Ya, itu jadi tinggal 1 kabupaten kota yang belum kita distribusikan, itu Kabupaten Pali. Itu dikarenakan mereka masih ada stok vaksin yang lama. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa ini realisasi dari vaksinasi dosis booster pertama ini masih cukup rendah, yakni 30% begitu Pak ya. Bagaimana nih Dinkes untuk melakukan percepatannya begitu Pak untuk di dosis kedua ini? Kemarin itu kenapa dosis pertama booster itu agak kecil pencapaiannya dikarenakan pada saat itu pernah ada kosong selama 3 bulan kurang vaksin dari pusat. Sedangkan masyarakat banyak yang mau meminta vaksin waktu itu ya. Nah, sehingga pencapaiannya sedikit. Itu pertama. Masalah kedua, pada saat datang vaksin masyarakat sudah tidak antusias lagi vaksin dikarenakan pada saat yang pertama itu ada himbauan pemerintah untuk melaksanakan syarat untuk perjalanan laut udara itu harus pakai booster. Nah, jadi berbondong-bondong mereka. Begitu tidak ada lagi peraturan yang ketat, masyarakat mulai kendor meminta vaksin. Kita sudah siapkan vaksinnya pada saat itu booster. Nah, begitu gak lama kemudian kan kosong kembali. Nah, itulah pencapaian itu dikarenakan banyak faktor hal. Kita kalau untuk antisipasi edaran dan juga himbauan kepada masyarakat sudah cukup banyak ya, mulai dari di medsos, kemudian juga di edaran gubernur, kemudian kepada edaran kepala dinas ke kabupaten kota, dan juga kita sudah menghayu-hayu juga semua masyarakat untuk segera vaksin booster karena kemungkinan setelah lama divaksin dosis kedua itu kekebalan terhadap vaksin itu akan menurun. Ya, jadi kita anjurkan untuk vaksin booster itu. Berarti melandainya kasus COVID-19 dan juga ini faktor juga PPKM dicabut. Itu nah, itu juga menjadi faktor. Masyarakat ini mungkin dia wah ini pikir mereka wah sudah PPKM udah nggak ada lagi COVID, padahal kita sampai sekarang belum, kita masih status darurat kesehatan, masih belum endemi dari WHO ya. Jadi kita tetap kita harus waspada, Bapak Ibu sekalian. Jadi masyarakat banyak yang abai. Iya, Mas Robi. Mungkin ini juga menjadi edukasi lagi bagi masyarakat begitu Pak. Sebenarnya seberapa penting begitu vaksin ini terhadap tubuh kita begitu Pak? Ya, jadi vaksin COVID-19 ini kenapa dia ada vaksin pertama, kedua, booster, dan juga vaksin ketiga, atau booster. Jadi itu dikarenakan dari hasil penelitian pihak-pihak kesehatan di WHO, itu kan kita COVID ini banyak varian. Mulai dari varian COVID-19, kemudian ada Omicron, ada Delta, ada XBB. Nah, jadi vaksin ini juga
untuk melindungi, dari apa istilahnya macam-macam varian COVID ini. Nah, jadi menambah kekebalan kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya divaksin, kekebalan kita akan bertambah dan juga tentu juga masyarakat tetap harus memakai protokol kesehatan, memakai masker, jaga kondisi tubuh, jangan capek dan sebagainya, ya, makan makanan bergizi. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi Pak perbincangan kita di usai jeda, saudara. Saya masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan vaksin kedua COVID-19. Tetap bersama kami di Sapa Sumbasel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Trisna Warman. Baik Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan di pagi hari ini. Ini apakah untuk vaksin booster kedua ini juga dibagikan bertahap ke masyarakat, seperti yang kita ketahui bahwa vaksin sebelumnya ini untuk tahap pertama ini diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Apakah untuk booster kedua ini juga sama begitu Pak? Ya, sama. Jadi Mas Robi, yang pertama dulu kita untuk nakes ya. Untuk nakes sekitar 49.000 tenaga kesehatan yang di Sumatera Selatan kita berikan. Itu untuk vaksin booster kedua. Sudah sekitar hampir berapa persen sudah hampir selesai. Lalu dilanjutkan untuk lansia. Kenapa lansia? Karena lansia adalah yang paling rentan tertular COVID dan juga penyebab kematian rata-rata oleh di lansia. Nah, setelah lansia ini sudah menyasar pula usia di 18 sampai 60 tahun. Yang sekarang kita lagi laksanakan dan sudah kita bagikan ke kabupaten kota. Nah, untuk syaratnya sendiri untuk mendapatkan vaksin booster kedua ini apa Pak? Ya, paling tidak dia 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan dari booster pertama ya. Nah, itu syaratnya. 6 bulan dari booster pertama. Interval waktunya 6 bulan. 6 bulan ya, karena diduga kekebalan kita sudah mulai menurun ya, tetapi untuk penelitian terkait apakah sudah habis masanya nggak bisa kita terdeteksi, baru perkiraan. Nah, terkait dengan sasaran sendiri Pak, ini ada berapa sasaran untuk vaksinasi COVID-19 booster kedua ini? Ya, booster kedua ini untuk yang sasaran sekarang ini lebih banyak. Karena kan penduduk usia 18 sampai 60 tahun ini lebih banyak ya, dari 8,5 juta penduduk kita yang di Sumatera Selatan ini sekitar hampir 4 jutaan itu di usia 8 sampai 8 sampai 60 tahun. Kita lihat aja data pemilih kan. Nah, sekitar 4 jutaan ya. Baik. Nah, ini mungkin informasi yang juga cukup penting bagi masyarakat begitu, di mana bisa mendapatkan informasi terkait dengan vaksin ini dan juga mungkin vaskesnya di mana saja begitu. Ya, jadi kita sudah buka untuk di Sumatera Selatan ini dan kabupaten kota itu semua puskesmas. Semua puskesmas ada, dan juga rumah sakit yang memang sudah pernah mengadakan vaksin seperti dosis booster pertama. Kalau di Palembang ini ada rumah sakit Muhammad Hussein, ada Rumah Sakit Bayangkara, ada Rumah Sakit Siti Fatimah, ada kantor kesehatan pelabuhan ya, dan di puskes ya. Nah, apakah vaksin booster kedua ini juga sama nantinya akan seperti dosis pertama, booster pertama begitu dijadikan syarat untuk perjalanan dan lainnya? Begitu. Nah, sampai sekarang booster kedua ini belum ada juknisnya dari pusat untuk dijadikan persyaratan booster perjalanan. Tetapi menurut saya himbau kepada masyarakat segeralah booster kedua karena kita sudah mau dekat Lebaran kan. Nah, itu biasanya pemerintah kalau sudah mau Lebaran pasti mensyaratkan biasanya ke depannya. Jadi saya himbau juga kepada masyarakat sebaiknya sekarang lah, mumpung vaksinnya baru datang ya kan. Nanti kalau sudah habis masih menunggu lagi takutnya ya kan. Gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan juga begitu Pak. Mungkin yang juga beredar di tengah masyarakat begitu Pak ya, bahwa bagaimana Dinkes untuk memvalidasi data begitu dari vaksin booster ini, karena banyak juga terdengar bahwa ini bisa dengan kecurangan begitu atau bisa disebut nembak begitu. Ya, jadi kalau kita dari teknis perlu dilindungi dan sebagainya dari data-data tersebut, kita tidak bisa memungkinkan untuk
mencurangi data tersebut, ya kan? Dia minta data, kemudian dicatat, kemudian dia sudah ada keterangan sudah divaksin booster, ya. Tidak ada kita dari selama ini nggak ada teknisnya begitu, ya. Kita kalau itu terjadi kecurangan, bagaimana orang cuma menembak-nembak aja kan? Nah, itu pun kalau ketahuan dia kena sanksi dari Kementerian Kesehatan, ya. Karena juga terhubung di Peduli Lindungi. Iya, begitu, Peduli Pak, Lindungi. ya? Jadi dia ketahui ini sudah vaksin booster, begitu. Betul. Baik Pak, kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda, dan saudara, usai jeda saya masih akan lanjutkan lagi perbincangan. Tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Trisna Warman. Baik, dokter, kita lanjutkan lagi ini. Kalau kita berbicara terkait dengan pasien COVID-19, ini bagaimana perkembangan terkini dan apakah dipastikan angkanya terkendali begitu, Pak? Ya, alhamdulillah. Dari ini Mas Robi, dari hasil laporan di kabupaten kota Sumatera Selatan ini, sejak seminggu ini kasus COVID menurun, ya. Ya, kadang 0, kadang 1, kadang 2, kadang 3. Nah, kemarin juga 0, kemudian ada 6, ada 7 kemarin. Gitu. Naik turun begitu Ya, kasusnya, Pak. Ya. Tapi tidak lebih dari 10, ya, sudah 1 bulan ini. Cukup landai begitu, Landai, Pak. Ya. ya. Baik. Nah, untuk fasilitas kesehatan sendiri, Pak, untuk pasien COVID-19 sendiri ini ada di mana saja? Fasilitas Kesehatan untuk pasien COVID-19 begitu. Ya, kalau untuk dia kasus-kasus ringan dan juga kasus-kasus sedang, itu mungkin mereka isolasi mandiri di rumah. Tetapi kalau dia berat, ya kita ada rumah sakit rujukan. Ada Rumah Sakit Muhammad Hussein, rumah sakit di kabupaten kota, ya semua siap untuk menangani COVID. Sudah tersedia tempat-tempat tidur ya untuk menangani COVID, baik ICU-nya maupun tempat tidurnya. Nah, ini Pak, prokes yang ditetapkan begitu saat ini, karena kita lihat juga sudah mulai kendor begitu, Pak. Seperti apa nih, Pak? Ya, jadi prokes kita tetap memakai masker, baik di dalam maupun di ruangan yang baik dalam ruangan yang banyak, yang tertutup, dan juga di luar ruangan bila di tempat-tempat yang ramai dipakai tetap dianjurkan memakai masker untuk menjaga protokol kesehatan, dan juga cuci tangan, kita pakai hand sanitizer, sabun, kemudian juga jaga jaga perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga jaga gizi makanan kita tetap bergizi, ya. Baik. Nah, selain vaksinasi begitu, Pak, apalagi cara yang dilakukan oleh Dinkes Sumsel agar angka pasien COVID-19 ini tetap terkendali bahkan di angka 0 begitu, Pak? Ya, kita selalu edukasi ke masyarakat. Edukasi ke masyarakat, obat COVID sampai sekarang tidak ada. Vaksin itu sebenarnya untuk mencegah. Jadi obatnya hanya kita tetap memakai APD, alat pelindung diri. Antara lain jaga protokol kesehatan, masker, jangan berkerumun, kalau kita sakit istirahat, jangan dekat-dekat orang kan, jaga kondisi tubuh, jaga perilaku hidup bersih dan sehat, istirahat yang cukup, gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Betul. Olahraga teratur. Ya, artinya gitu. dari kesadaran masyarakat sendiri begitu, karena Pak. virus kan obat tidak ada. Betul. Baik, terakhir ini Pak, himbauan ke masyarakat terkait dengan COVID-19 dan juga vaksinasi booster pertama dan juga vaksinasi booster kedua, silakan, Pak. Ya. Kepada masyarakat, saya Dr. Trisna Warman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, menghimbau pertama kepada masyarakat. Sekarang booster kedua sudah dibuka. Segera melaksanakan vaksinasi booster kedua untuk menjaga kekebalan tubuh dari varian-varian baru COVID-19, dan juga ke depannya kemungkinan nanti bisa saja pemerintah mengeluarkan peraturan terkait untuk perjalanan-perjalanan. Jadi kita harapkan sekaranglah saatnya Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan vaksinasi booster kedua yang peruntukan usia dewasa 18-60 tahun, lansia, dan para tenaga kesehatan. Kedua, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, makanan gizi seimbang, dan istirahat yang cukup, serta olahraga teratur. 3, kalau kita sakit isolasi ataupun istirahat, jangan berkerumun. 4, jaga perilaku bersih dan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat melalui istirahat yang cukup, jangan
kurang istirahat, dan juga olahraga teratur. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Trisna Warman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas perbincangan hari ini. Semoga ini memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan vaksinasi begitu. Terima kasih. Dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbangsel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbangsel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Robiansa pamit. Selamat beraktivitas dan tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.